Audio Jungle. Audio Jungle. Itu. Nah, RPP-nya itu seperti di layar. Jadi RPP-nya itu hanya 5 aspek. Aspek 1 identitas jelaslah, satuan pendidikan, SMP Negeri 2, Turen, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas fase, wis ngerti lah ya. Terus terakhir mungkin topiknya apa, terus waktu kan gitu di identitas. Ya. Nah, baru 1 atau A identifikasi. B desainnya seperti apa. C pengalaman belajar. D asesmen. Awal, inti, penutup itu ada di pengalaman belajar. Kalau di RPP lama namanya di KBM. Kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang istilahnya pengalaman belajar. Jadi yang jenengan tulis memahami, apa tadi? Mengaplikasikan, merefleksikan, itu ada di pengalaman belajar. Gayanya masih sama, pembuka, pengantar, ini ya. Ini identitas sudah lewat lah, ngerti ya identitas ya. Nah ini identifikasi kesiapan awal. Nah, siswa telah mengenal garis panjang dan garis pendek, kemampuan sebelumnya. Terus siswa berminat untuk bangun datar dengan mengukur lapangan sepak bola yang dia miliki. Kebutuhannya apa, untuk apa pelajaran itu ya. Lalu MP-nya, mata pelajarannya, jenis pengetahuannya apa, relevansinya apa, tingkat kesulitannya bagaimana, integrasinya bagaimana. Lalu DPL itu dimensinya seperti apa. Dimensi itu jenengan tinggal pilih. Apakah untuk keimanan dan ketakwaan, apakah untuk kewargaan, apakah untuk komunikasi, atau untuk kolaborasi, atau untuk kesehatan. Dimensi mata pelajaran yang akan dikembangkan. Paham ya? Kalau bahasa Inggris cocok di mana? Komunikasi dan boleh 3, ya Bu. Olahraga masuk di mana? Ambek apa? Ya, terserah lah ya. Matematika masuk di mana? Iya. Seni budaya, kreativitas, penalaran. Itu dimensi. Ya. Dimensi sesuai dengan topik. Lainnya boleh nggak ada. Ini ada yang lainnya harus diidentifikasi, ininya nggak usah, cukup 3 ini yang penting. Yang lainnya opsional. Artinya boleh tidak dilakukan. Nah, desainnya tulis tujuannya di situ. Tujuannya apa? Yang penting operasional dan sesuai kompetensi. Tujuannya ya tentu ada 3 umpamanya. 1 tujuan untuk memahami, 2 tujuan untuk mengaplikasikan, 3 tujuan untuk merefleksikan. Udah, yang penting kata kerjanya adalah operasional. Tahu kan kata kerja operasional? Ya, oke. Lalu topiknya sesuaikan, tulis di situ. Topikmu apa? Tadi sudah nulis topik kan? Topik ditulis di situ. Sesuaikan dengan materi kontekstual dan relevansinya apa. Relevansi itu arahnya ke meaningful. Jadi apa manfaatnya bagiku? Apa manfaatnya bagi siswa pelajaran itu? Ya, relevansinya. Agar siswa dapat membaca teks bahasa Inggris ketika berada di luar sekolah. Umpamanya itu relevansi ya. Kemudian kerangkanya. Kerangkanya, praktek pedagogisnya bagaimana, kemitraannya bagaimana, lingkungan belajarnya, lingkungan sekolah, taman, kebun, sawah, pemanfaatan digitalnya ya meramban laman apa gitu ya.
apa ruang belajar atau apa itu ditulis di situ. Apakah jenengan tadi ada pemanfaatan digital? Oke, karena memang kerangkanya seperti itu. Praktek pedagogisnya apa, membimbing atau menemani, mendampingi. Kemitraan ini yang dimaksud kemitraan, apakah kerjasama dengan orang kampung, apa kerjasama dengan guru lain, apa kerjasama dengan siswa lain, apa kerjasama dengan PT Pindad, atau kerjasama dengan mana, itu ditulis. Kalau enggak Pak, enggak ya enggak apa-apa, enggak usah ditulis. Paham ya? Praktisi, atau apalah jenengan. Sini ada pabrik apa di sini? Ada pabrik keripik, pabrik bir. Bir nggak ada ya? Sarang burung, terus apa? Itu bisa kemitraan ditulis di situ. Terus yang kedua, lanjutannya praktek. Itu tulis metodenya. Jadi di desain pembelajaran itu ada berapa komponen tadi? 7 ya. Praktek ditulis. Metodenya PJBL, Project Based Learning, Problem Based Learning, Inquiry, pentas, atau apalah yang jenengan tulis di sawah kedua. Dan ini bebas, jenengan nggak boleh takut metode apa yang cocok, yang penting berbasis siswa. Ya. Lalu digitalnya, LP-nya aman, nyaman, mendukung. LP itu lingkungan pembelajar, lingkungan pembelajaran. Ngerti maksudnya? Tulis saya aman, nyaman, dan mendukung. Nonggono kan ya aman, nyaman, dan masih nyaman ikur 5 menit marino kepanasan. Tapi kan nyaman di situ. Digitalnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Oke, boleh ada, boleh enggak. Kemudian pengalaman belajar. Nah ini yang penting, dan ini jenengan hafal. 1, awal. Biasalah, salam, berdoa, ya kan? Terus presensi, apersepsi, motivasi, itu protap sudah. Ya, berdoa, salam, berdoa, presensi, orientasi, apersepsi, motivasi. Nah inti itu 3. Memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Enak ya urutannya hanya 3 ya. Jadi kalau jenengan membuat di Word, kan nggak usah ngetik lagi, tinggal ganti aja, ya kan? Mungkin yang lainnya tetap ini tinggal ganti. Bangun konsep, itu yang pertama untuk bernalar kritis. Yang kedua praktek nyata, itu untuk meaningful, merefleksi. Tapi 3-3-nya di nomor 1 muncul, di nomor 2 muncul, 3 muncul. Tinggal mana yang didulukan. Bebas, apa joyful dulu, berpikir kritis, atau kebermanfaatan. Atau kebermanfaatan dulu, joyful baru apa? Paham ya? Atau di mix jadi 1. Yang jelas kalau mengaplikasikan lebih banyak ke kebermaknaan. Penutup, umpan balik, simpulan, perencanaan lanjutan. Lampiran gampang kok biasa nih. Uraian tentang penilaian, apa namanya? Rubrik, apa wis selesai, tanda tangankan kepala sekolah. Wis selesai. Mangkok yang bagus ya. Mangkok yang bagus. Asesmen itu jenisnya apa? Penilaian diri, apa umpan balik, hasil dan tindak lanjut, teknik dan instrumennya itu dilampirkan. Tesnya apa? Gampang, ini standar banget ya. Jelas ya? Siap ningkat jadi 9? Siap jadi 10? SMP 2 Turen itu sama dengan SMP 100 Jakarta, sama dengan SMP 1 Surabaya. Podo-podo SMP ini, iya kan? Harus lebih naik, ya. Tinggal aku ndelok neng gone berita. SMP Negeri Turen. Iki gurune iki biyen BKB, saiki wani C. Terus dari koncoku,
Enggak ada ngawur iku elek ning kono. C iku. Oke. Nah, saya pikir ini 3 dasar pembelajaran mendalam. Apa 3 dasar itu? Iya, berpikir kritis atau bernalar kritis, meaningful atau kebermaknaan, kesadaran, apalagi sadar nek dhek iku belajar untuk dia. Joy menyenangkan. Pokok mulai nggak ono murid sing nangis. Begitu bel, lah kok cepet banget yo bele. Alhamdulillah. Bele kok cepet banget. Ada siswa yang begitu? Ayo siapa yang nanti naik guru C, muridnya ukurannya, Bu kok sudah bel loh Bu? Bu kok cepet banget Bu? Lanjut. Sebaliknya, buyar. Entek waktunya entek, buyar. Pulang jam berapa, Bu? Halo? Ada pertanyaan? Nah, ini pendalaman yang Anda kaji tadi, bahwa mindful itu kritis, relasi, konstruksi, penemuan, dan seterusnya. Saya pikir ini teknik aja ya. Nah, nanti saya kasih materi ini ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ya, Pak. Terima kasih. Kadang sesuatu yang sudah kita rencanakan sebagus mungkin, walaupun ada metode-metode apa yang sudah kita persiapkan, itu terkadang terkendala dengan situasi kondisi di dalam kelas. Artinya penguasaan kelas yang tidak kondusif dan macam-macam, sehingga apa yang sudah kita rencanakan itu mungkin ada tip-tip dari panjenengan yang bisa kita aplikasikan nanti ketika mengalami situasi seperti itu, pengelolaan kelas itu. Ya, di RPP kita kan ada itu pengelolaan lingkungan, apa namanya tadi. Jadi memang itu kunci, Pak. Kunci. LP itu lingkungan pembelajaran. Itu harus dianalisis dulu di mana tempatnya dan bisa dengan cepat. Jamku jam 3.4. Delon kelasmu siji loro olahraga. Iki mesti keringetan kabeh iki. Ya kan? Oh, berarti tak gawe ngene, enggak iso nek tak ceramahi kok turu kabeh wong kesel. Nah, itu termasuk LP tadi, lingkungan pembelajaran. Lalu sudah kenal kelasnya menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kalau ke timur mesti panas, ya kan? Terus sudah tahu murid yang di dalamnya itu, ono pentolan papat iki, kudu dicekel sih pentol papat iki. Ya kan? Oh, kursinya ngene. Jadi gitu. Seperti saya di sini tadi sudah cepat ngamati, oh modelnya gini bagus, nanti ada geraknya ini. Beda dengan ketika saya masuk sistem begini. Ya kan? Dan tempat begini nggak saya minta loh, ya Pak ya. Kan nggak saya kan nggak minta tempatnya, tapi cepat saya menyesuaikan. Oh, kalau kertas memang sudah saya WA-kan karena sudah bisa bayangkan nanti prosesnya adalah praktek. Yang paling mudah disiapkan kan kertas, spidol, kertas manila. Ada saja biasanya bola kecil, keranjang sampah, tongkat, apa bergantung gamenya. Begitu Pak. Jadi ada sampai lingkungan rumahnya kita tahu. Oh, lagu saiki statue. Nah, guru harus cepat belajar statue iki gak ket biyen sampai saiki gurunya selendang biru. Yang dihafalkan selendang biru aja. Harus tahu statue, Pak. Tahu Mangu. Bapak tahu lagu Mangu? Wow. Tahu Mangu. Siapa yang tahu, siapa yang mau, itu lagunya. Dan lagu itu enggak, lagu Mangu cukup religius lagunya Pak, karena diawali dengan Adam
begini, hawanya begini. Teksnya bagus, Pak. Ya, Bapak tulis saja ya, lagu Mangu yang sekarang sedang dikenal. Itu anak sedang gemar, tapi lewat lagi, nanti sebentar lagi lewat, Pak. Karena sekarang sudah ada lagu Statue, terus lagu apa lagi? Culik saya dong. Nah, udah itu. Nah, kalau jenengan paham lagu itu, jenengan sudah memahami lingkungan pembelajar. Sehingga jenengan nanti akan punya daya tarik ketika ngomong, ngerti ya gurune dhewe. Modern kon. Mau ngomong statue, ngerti. Takonono, statue itu apa coba? Apa coba? Setelan cuek, Pak. Singkatan dari setelan cuek. Jadi dulu kan ada mager ya. Pernah kenal mager? Mager sekarang tergantikan dengan statue. Bosku tuh ngerti, Pak. Nek sholat gak oleh statue. Wow, ngerti. Gitu, Pak. Jadi jangan bahasa orang tua. Sholat kudu rajin. Rajin itu bahasa ya old, tua. Ojo statue ya nek sholat itu. Apa Pak statue, Pak? Setelan cuek. Enggak, murid itu langsung seneng. Tapi ojo satu kata itu aja, pahami yang lain, Pak. Apalagi kok statue kok. Mangu, tahu mangu, Pak? Mangu itu kan dari kata termangu. Mangu itu heran, apa? Mangu itu muncul lagi, lagu Mangu miliknya 420. Wah. Terus dinyanyikan oleh Aziza. Nah, lalu dangdutnya Aziza lah yang dikenal, Pak, sekarang ini. Sampai sekarang terkenal geraknya Dika. Rian Dika. Dikenal di dunia itu, Pak. Anak. Itu dikenal di dunia. Nah, Bapak ngajar sampai gerakan ngono. Ngerti ya kan modern. Ibu yang ngono masih lemu gak apa-apa. Paham Pak geraknya, Pak? Bisa? Dulu kan gerak pucuk-pucuk, terus ganti lagi geraknya mau merit, ganti lagi geraknya siapa itu? Prayoga itu. Sekarang geraknya si Dika. Pecah perahu itu loh, Pak. Pecah jalur. Pacu jalur. Delon gerak aja ditiru, Pak, ambil artis dunia, Pak. Ditiru gitaris, ditiru pembalap, ditiru presiden bareng nerokno ya, Pak. Coba berdiri, Pak. Gini loh, Pak, geraknya, Pak. Ya, Pak. Gampang ini. Jadi jangan terus guru agama gerak nggak gelem. Gerak itu juga boleh kan, Pak? Boleh gerak. Modern kan guru agama gue. Nyentrik. Halo. Paham ya? Sip. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, kertas jenengan tinggal 2 kan? Aku lo eling. Tinggal 2 kan? Artinya belum selesai pelatihan ini. Tinggal 2. Kan jatahnya 5 kertas kalau habis selesai. Kalau sudah praktek membuat PPM sesuai mata pelajaran masing-masing. Apa tadi PPM? Ya, perencanaan pembelajaran mendalam. RPP wis ora di nggo ya. PPM. Yes, ben beto ngono ae lah. Cara buatnya, lihatlah internet. Karena di atas langit masih ada langit, ada yang sudah banyak membuat. Yang penting tahu ragangannya, isinya kan bisa beda. Halo.
Tapi hati-hati nanti yang jenengan lihat RPP Kurikulum Merdeka. Lihat RPP. Ya itu Pak, contoh perencanaan pembelajaran mendalam. Contohnya bukan pengertiannya. Identifikasi, desain pembelajaran. Yang penting panduan ini harus jadi ngecek. Yo, dibuat ya. Anak-anak yang selesai boleh pulang. Langsung seneng. Hore. Ya. Yang penting ada panduan yang saya diktekan itu berarti benar, Pak. Maksudnya saya takut salah RPP-nya Kurikulum Merdeka. Sehingga saya pandu dulu tadi urutannya. Oh, urutannya ya, Bu. Timbang delok ngarep ya, Bu. Nah, ini. Cukup ya? Meskipun masih separuh, lihat wajahnya yang penuh dengan senyum, akan ada usaha tinggi untuk meneruskan di rumah. Siap ya? Nah, nanti bulan lagi saya ke Lebarjo akan mampir sini. Habis gitu ada guru yang nanya, tamunya sopo? Payatno, ngomongmu aku loro. Gak boleh ya. Gak boleh. Siap didatangi. Nah, semester depan, liburan semester depan, kita akan ketemu lagi. Ya, tapi sudah tingkat tinggi. Jadi sudah merefleksikan jenengan menerapkan itu punya kelebihan apa, simpulan apa, terus kelemahannya di mana, kita akan tindak lanjuti. Paham ya? Supaya lebih mendalam mangkoknya itu nggak mangkok, iya memang fungsional. Siap untuk itu? Nah, tadi kepala sekolah pesen, Pak Yatno, Mas Yatno, nggak bisa hanya sekali ini, harus ya nanti 1 semester lagi ke sini. Wes apa lagunya ya? Mangu ambek statue. Mangu ambek statue. Ambek jogete sapa? Dika. Ya. Baik, saya pikir itu. Sekarang apa kesanmu total hari ini? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang Anda dapatkan dan apa kesanmu hari ini? Dari sini satu, sini satu, sini satu. Siapa? Dari sini, Ibu, silakan Bu berdiri refleksikan. Oke, terima kasih. Untuk hari ini hasil refleksi saya dan kami dari kelompok kami itu merasa senang sekali karena mendapatkan hal baru tentang pembelajaran mendalam. Sebenarnya kalau sebelumnya kita sudah melaksanakan hal yang seperti ini kita lakukan, tapi kita belum tahu namanya dan mungkin saja alurnya masih belum sesuai dengan yang kita laksanakan hari ini. Jadi terima kasih sekali kepada Bapak Prof. Yatno karena baru hari ini kami mendapatkan materi tentang pembelajaran mendalam dan ternyata itu sangat menyenangkan dan tidak seribet seserem yang kita bayangkan sebelumnya. Dan alhamdulillah ini kami sudah bisa mempraktekkan membuat perencanaan pembelajaran mendalam meskipun hari ini masih modelnya memfotokopi. Nah, nanti kami akan berusaha untuk memodifikasi dan pada akhirnya kami bisa menciptakan perencanaan pembelajaran yang memang murni hasil dari tangan kita yang kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kondisi peserta didik yang ada di sekolah. Gitu. Karena PPM yang ada di internet yang kita cari itu kadang belum tentu sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Jadi yang paling bagus adalah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang bisa kita terapkan dan hasilnya bisa memuaskan supaya anak-anak bisa menjadi siswa yang berprestasi
yang berakhlakul karimah, berkarakter baik, sukses dunia dan akhirat. Terima kasih ilmunya Bapak, mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang soleh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti satu semester ini buatnya jangan satu. Kalau bisa satu semester ini RPP-nya semuanya sudah RPP mendalam supaya tahu kelemahannya di mana, kekuranganku di mana, ya. Lalu boleh ATM lihat. Tapi jangan terlalu percaya kalau di luar itu sudah bagus. Anda bisa mengkreasikan sendiri ya. Jadi jangan hanya buat satu. Semester ini berapa pertemuan? 20? 16? Taruh aja 16 ya. Berarti punya sekitar 8 atau 10 ppm. Ayo sebelah sini siapa yang mau refleksikan? Silakan Pak, maju Pak, maju Pak. Terima kasih Pak Profesor Suyarno. Yang jelas satu kata yaitu optimis. Dari yang tadi kita itu merasa kesulitan, terbayang-bayang dengan pelaporan yang begitu ribet, dengan macam-macam istilah yang ada sekarang. Dengan kerja nyata di bawah bimbingan Pak Suyarno, kami lebih optimis bahwa kita bisa menuju yang baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Sebelah sini. Siapa? Ibu, situ aja nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Bapak. Dengan workshop kali ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak yang membuka mata hati kami. Karena sebelumnya prinsip kami itu seperti di guru sebelumnya itu pembelajaran yang menyenangkan itu anak nyanyi, terus cuma joget itu konsep kami. Tapi di sini tadi kami merasa pembelajaran tidak harus nyanyi joget-joget. Kami joget sekali. Jadi kita tahu bagaimana pembelajaran yang meaningful, mindful dan joyful. Terima kasih Pak. Bagus. Jadi Bapak Ibu, kertas begini susah nyari enggak? Ya sekali-sekali iseng beli yang berwarna atau di tasnya ada. Jadi simpulan refleksi anak boleh ditulis terus tempel di dadanya. Apa? Pokoknya ada aja lah, tempel di lengan kiri atau apa begitu. Jadi dia merasa menyatu dengan pembelajaran ini. Paham ya? Oke, luar biasa hari ini saya pikir cukup ya. Lalu apa perasaan Anda ada 2 tempelan di dada? Ada yang sudah dilepas, ada yang... Jadi guru juga harus bawa isolasi, ya isolasi yang nggak mudah lepas. Sudah bawa apa gitu, tinggal kreasinya ada saja, gitu. Yes, pokoknya Turen 2 harus melebihi minimal sama dengan SMA-SMA unggul di provinsi lain. Oh no. Surabaya di mana Pak? SMP 1. Ya kan? Dan ini bisa mempercepat kepandaian anak. Yakin lah. Ya. Oke, saya pikir itu ya. Terima kasih. Cukup ya? Ya. Mengenai proyek, kegiatan proyek. Apakah masih Tetap. Jadi proyek berbasis masalah, inquiry, P5 tetap karena belum dicabut ininya tetap ya. Hanya tadi pilihan yang kolaborasi, komunikasi itu sudah ditentukan, tinggal milih yang mana. Yang tadi loh, yang bahasa Inggris apa, komunikasi sama apa, agama apa tadi, ketakwaan dengan tadi loh, sudah ada kan? Materinya sudah saya kopikan. Ya, jangan bisa mempelajari lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dengan teman sebelahnya. Terima kasih hari ini sudah belajar bareng. Audio Jungle.